Oke, sebuah babak baru buat timnas Indonesia udah resmi dimulai. Yap, di bawah komando pelatih baru, John Herdman, fondasi buat masa depan sepak bola kita lagi dibangun nih. Bener-bener dari hari pertama dia menjabat. Yuk kita kupas tuntas apa aja sih langkah-langkah penting yang langsung diambil? Dengerin deh kutipan ini. Ini tuh bukan sekedar basa-basi loh. Ini beneran sebuah pernyataan sikap. John Herdman itu dari awal langsung pasang standar tinggi, nunjukin kalau dia punya fokus ganda. Hasil jangka pendek, iya, tapi visi jangka panjang juga jalan terus. Pesannya jelas banget, udah nggak ada waktu buat santai-santai, sekarang waktunya kerja keras. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di hari-hari pertamanya? Ini bukan sekedar sibuk biasa ya, ini tuh lebih kayak serangkaian gerakan strategis yang dieksekusi dengan cepat dan presisi. Angka 24 ini, wow, ini simbol intensitas. Bekerja non-stop di awal-awal tuh nunjukin komitmen penuh dari Herdman buat ngertiin setiap detail, mulai dari pemain sampai ke staf. Fondasi yang kuat itu kan dibangun dari dedikasi, bukan cuma dari instruksi di pinggir lapangan. Oke, tugas pertamanya apa? Langsung blusukan. Dia menjelajahi berbagai pertandingan buat nemuin talenta-talenta terbaik. Dia nggak cuma nunggu laporan di atas meja, tapi benar-benar turun tangan. Biar apa? Biar nggak ada satupun baket terpendam yang kelewat buat ngebangun skuad Garuda yang benar-benar kompetitif. Selanjutnya, ujian pertama udah di depan mata nih. Turnamen internasional di bulan Maret. Ini bukan sekedar laga persahabatan biasa ya. Ini panggung pembuktian awal buat filosofi dan strategi yang lagi coba dia tanamkan ke tim. Nah, disinilah kita bisa lihat kecerdasan strategisnya. Dia itu nggak cuma mikirin pertandingan besok lusa, tapi udah nyiapin peta jalan buat turnamen besar kayak kejuaraan Asia. Keseimbangan antara menang hari ini dan juara di masa depan, itu kuncinya. Dan tentu aja pelatih hebat butuh tim yang hebat juga di belakangnya. Herdman langsung mastiin semua stafnya, dari asisten pelatih, analis, semuanya punya visi yang sama. Karena kekompakan tim pelatih inilah yang bakal jadi mesin penggerak tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ngomongin taktik sama strategi emang penting banget, tapi seringkali ada faktor lain yang jadi penentu sukses atau gagalnya pelatih asing. Apa itu? Adaptasi budaya. Dan soal ini, Herdman nunjukin sesuatu yang spesial banget. Bukannya kena culture shock, Herdman malah kayak langsung klik dan memeluk budaya kita. Dia nemuin koneksi lewat keramahan dan senyum orang Indonesia yang mungkin kontras banget ya sama budaya Barat. Nah, koneksi personal kayak gini tuh penting banget buat ngebangun kepercayaan, baik sama pemain maupun sama kita, para supporter. Jadi, apa sih rahasianya dia bisa cepat betah? Ternyata simple tapi ngena banget. Dia nikmatin kuliner kita, dia kagum sama keramahan orang-orangnya, dan yang paling penting, dia nganggep Indonesia sebagai rumah kedua. Kenapa ini penting? Soalnya pelatih yang merasa nyaman dan bahagia pasti bisa ngeluarin potensi terbaik dari timnya. Oke, kita udah bahas tim senior yang lagi dibenahi. Sekarang kita geser sedikit ke masa depan sepak bola kita yang lagi diuji di level junior. Timnas U17 sebentar lagi bakal menghadapi tantangan terbesar mereka di panggung Asia. Coba perhatiin deh, posisi Indonesia ada di pot 2. Artinya apa? Artinya kita udah pasti bakal ketemu salah satu raksasa Asia dari pot 1. Entah itu Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, atau Arab Saudi. Jadi, skenario grup neraka itu bukan lagi kemungkinan, tapi udah jadi kepastian. Dan taruhannya, ini dia yang bikin deg-degan. Lolos ke 8 besar itu bukan cuma soal jadi yang terbaik di Asia, tapi ini soal tiket emas menuju Piala Dunia U17. Ini kesempatan emas buat ngebawa generasi muda kita ke panggung impian tertinggi di dunia. Balik lagi ke skuad senior. Tantangan selanjutnya adalah Piala AFF. Nah, masalahnya, turnamen ini kan digelar di luar kalender resmi FIFA, yang artinya klub-klub Eropa nggak punya kewajiban buat ngelepas pemainnya. Ini nih yang maksa Herdman buat mikir kreatif dan mulai melirik talenta-talenta yang main di liga lokal dan regional. Nama pertama yang langsung mencuat, Jordi Weerman. Dia ini kan motor serangan Madura United. Visi bermainnya, kemampuannya cetak gol dan assist bisa jadi jawaban buat lini tengah Garuda. Dan faktanya dia pernah didekati PSSI sebelumnya. Itu bukti kalau kualitasnya udah lama dipantau. Terus ada lagi Ilyas Al-Hab, penyerang tajam dari Bangkok United. Tapi yang lebih spesial dari gol-golnya itu hatinya. Momen pas dia dengan bangga ngibarin bendera merah putih, itu nunjukin komitmen dan cinta yang tulus. Kualitas kayak gini nih yang nggak ternilai buat seorang pemain timnas. Jadi kalau semua potongan puzzle ini kita satuin, etos kerja yang gila-gilaan,
koneksi budaya yang kuat, pembinaan anak-anak muda, sampai rekrutmen pemain yang cerdas, visi kayak apa sih yang sebenarnya lagi dirancang John Herdman buat masa depan kita? Semuanya itu sebenarnya bermuara ke 4 pilar utama ini. 1. Etos kerja yang jadi mesinnya. 2. Sinergi budaya yang jadi pelumasnya, biar semua lancar. 3. Pembinaan usia muda sebagai investasi jangka panjang. Dan 4. Rekrutmen strategis buat penguat instan. Ini bukan lagi sekedar rencana, ini udah jadi cetak biru menuju kejayaan. Dan sekarang, pertanyaan besarnya buat kita semua. Dengan fondasi yang lagi dibangun sekokoh ini, apakah ini akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu? Momen di mana timnas Indonesia nggak lagi cuma berharap, tapi benar-benar mulai meraih prestasi di level yang lebih tinggi. Cuma waktu dan kerja keras yang bisa menjawabnya.